atau pemasok itu dapat anjing-anjing dan kucing-kucing tersebut itu dari mana sih? Pernah nggak kepikir? Atau pernah nggak tanya ke pemasok? Pernah? Saya tidak pernah tanya ya. Tidak pernah tanya. Yang penting bahwa saat saya butuh mereka nganter anjing sama kucingnya itu. Kalau anjing gitu. Oke, berarti tidak pernah tanya. Tidak pernah tanya. Oke, berarti tidak pernah tahu kalau berarti tidak pernah lihat anjing dan kucing tersebut dalam kondisi hidup. Iya, pokoknya tahu. Tidak pernah ya, pokoknya sudah mati. Sudah mati. Dia saya beli gitu aja. Tapi ada kepalanya apa enggak kalau yang hidup? Kalau yang whole utuh itu? Ada kepalanya. Oh, berarti lu sudah lengkap. Berarti maksudnya sudah komplit tapi bulunya bersih tapi masih ada kepalanya. Masih utuh. Oh, kucing juga sama? Sama. Coba masnya kalau memang yang kan masnya kan tahu karena berkecimpung di dunia seperti ini. Mungkin pernah dengar anjing itu diapain sih mas? Kalau mungkin kan masnya waktu itu iseng-iseng. Ya. Ceritakan detail gitu. Karena kan saya penasaran kalau anjing itu diapain? Kalau babi kan babi itu diapain ya? Kalau ayam kan direbus, disembelih ya. Iya. Sapi kan disembelih. Betul. Kalau babi diapain? Tusuk ya mungkin. Kalau anjing, kalau babi ditusuk, babi ditusuk. Oh ya. Nah kalau anjing diapain sama kucing? Itu biasanya bunuh pakai balok yang besar. Itu dipukul dari atas, dari sini, dari kepalanya bagian belakang. Dipukul? Pakai gini, gitu. Terus? Habis kalau dia udah benar-benar udah meninggal ya, nggak bisa bergerak lagi, dibakar pakai api. Habis itu di bulunya, maksudnya dibakar bulunya, habis itu dibersihin. Habis itu dibersihin, baru diantar untuk para pelanggan yang mau beli. Oh, gitu. Caranya sadis juga ya. Itu masnya kalau boleh tahu dari mana mas? Atau cuma dengar sekilas saja? Kita dengar dari cerita dari teman-teman yang jualan seperti saya. Oh, yang memang dia ngambil sendiri, bukan dari supplier? Atau teman-temannya ada yang supplier atau ada yang? Ada yang berlaku dua peran ya. Ada yang jual, ada yang sebagai supplier juga. Gitu. Karena banyak ada yang punya pekerja ya, karyawan begitu. Oh, jadi mereka saling cerita gitu. Oke, terus ini kan sebenarnya konsumsi yang tidak lazim ya. Iya. Mas, ini apa efek atau khasiat dari konsumsi anjing dan kucing ini apa sih mas? Maksudnya saya kan kurang paham ya. Apa? Kalau untuk anjing kan menambah stamina. Menambah stamina? Iya. Ya, sebagai penambah stamina itu. Terus itu orang-orang yang kurang darah gitu. Oke. Nah, kalau kucing? Kalau kucing biasanya itu untuk meringankan badan. Meringankan badan? Nah, kayak capek, kecapean itu bisa. Ada yang kata orang-orang ya, itu bisa untuk lari itu cepat. Tapi pada umumnya itu untuk meringankan badan, mungkin pas capek, lelah gitu bisa. Nah, khasiatnya itu. Kalau boleh tahu itu siapa yang bilang? Nah, ini saya penasaran. Ya Atau itu, sudah turun-temurun? itu sudah menjadi sebuah turun-temurun dari dulu. Gitu. Dan orang-orang pun merasakan, customernya saya maksudnya. Itu merasakan? Enak kalau habis makan daging kucing tuh badan kita tuh lega gitu. Terus stamina kita jadi naik, tambah darah juga kalau makan daging anjing atau sate RW gitu. Oh, jadi mereka juga merasakan? Merasakan, makanya datang. Kalau nggak merasa enak, nggak ada efeknya, ngapain mereka harus hampir setiap hari berbondong-bondong ke warung saya kan. Kalau tidak ada kualitas, tidak ada enaknya, tidak ada manfaatnya mas. Apakah masnya tahu atau pernah mengetahui anjing atau kucing yang dikonsumsi itu yang jenis kampung? Sorry ya, kita ngomongnya kampung itu kan ada yang namanya kucing kampung, anjing kampung ya. Atau campur, ada ras bagus, kucing Persia atau apapun itu. Kalau setahu masnya gimana? Pernah nggak dengar-dengar? Yang teman-teman cerita ya, yang udah jualannya lebih lama dari saya. Ada yang sampai udah 10 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Terus dengar cerita itu, ada yang keliaran di kampung, ada juga yang dari luar begitu. Tapi dari luar tuh dari mana saya juga nggak ngerti. Gitu. Oke, berarti kalau saya simpulkan juga, apakah berkemungkinan kalau menurut masnya anjing-anjing yang hilang
Dan kucing-kucing yang hilang biasanya itu Ya. termasuk kalau menurut masnya aja sebagai penjual. Hilang maksudnya Yang yang hilang Itu yang biasanya dicari anjing ini. itu ada ya, tapi memang ada cerita kayak gitu. Tapi itu kan urusan orang-orang yang supplier ini. Oh jadi ya pokoknya enggak. Intinya saya tuh beli di kamu gitu aja. Oh. Yang orang tersebut yang pas yang supplier tadi. Pernah enggak sampai seorang supplier itu kehabisan stok pemasok itu sampai aduh mohon maaf kucing dan anjingnya nggak ada nih. Ada pernah, tapi tidak lama. Palingan setengah hari atau 1 hari. Oh pernah. Pernah, tapi tidak lama. Mandeknya tidak lama. Oh. Berarti tidak selalu ada tapi pernah kosong. Pernah kosong. Karena saking banyak permintaan customer ini maksudnya, peminat. Oke. Nah, tadi kita sudah bahas masalah untuk anjing dan kucing sendiri. Nah, kalau dari masnya sendiri, pernah memelihara anjing atau kucing nggak sebelumnya? Kalau nggak saya pernah. sebelumnya tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Nah, kalau masnya melihat sebuah fenomena, ini kita ngomong fenomena ya, anjing dan kucing ini yang dibuat sebagai bahan makanan, masnya ada rasa kasihan atau tidak? Atau menurut masnya, aduh ini biasa aja nih? Saya sih biasa aja ya. Saya nggak kasihan, intinya saya dapat uang. Gitu aja. Dan orang-orang yang supplier dia dapat uang karena orang-orang yang datang makan itu banyak. Jadi ya awal-awal berangkat awal sih kasihan, tapi sekitar 3-4 bulan ya karena pemasukannya banyak ya saya nggak kasihan. Saya tidak kasihan. Pertama ada rasa kasihan ya, kan masih awal berangkat jualan sekitar 3 bulan begitu. Lewat dari 3 bulan, ya namanya orang sudah dapat pemasukan banyak ya, saya nggak kasihan lagi. Jadi intinya kasihan atau tidak? Ya sekarang tidak kasihan lagi. Dulu pernah kasihan? Ya pas awal-awal jualan. Kenapa kok kasihan? Karena gimana ya? Karena mendengar cerita, karena cara bunuhnya dipukul dari belakang. Tapi lama-lama cuma 3 bulan aja awal-awal sih. Sampai situ selebihnya saya tidak kasihan sampai jualan sudah 7 tahun ini. Nah sekarang saya mau tanya feeling ya. Kita ngomong perasaannya masnya pada saat sekarang ya, setelah punya warung tersebut, pada saat misalkan di jalan ketemu anjing dan kucing, apa yang masnya rasakan saat ini? Aku biasa aja sih. Biasa aja. Biasa. Ada nggak? Keinginan untuk ambil gitu. Kalau semisalkan ada kesempatan, ada nggak keinginan untuk, wih saya ambil aja wis, bahan baku gratis. Pernah nggak kepikiran? Tidak pernah. Kok tidak pernah? Iya. Kenapa? Ya biarlah nanti orang-orang supplier yang nganter aja. Kenapa kok nggak mau masnya yang ambil sendiri? Karena saya Kan nggak, gratis. karena saya nggak mau dibilang curi hewan tersebut. Oh, berarti nggak mau karena mencurinya. Kalau hewan itu tidak ada yang punya, diambil berarti. Iya dong. Kalau misalnya ketemu di hutan, Masih ambil? Ada nggak peduli. Oke, kalau ada pemiliknya enggak. Karena tidak. Nggak mau mencurinya, bukan kasihannya ya. Tidak kasihan. Tapi kalau di hutan diambil. Ambil aja. Kalau pokoknya sekitaran situ tidak ada warga saya ambil. Tidak ada perumahan, rumah-rumah warga saya ambil. Oke. Menarik. Oke. Kita kembali lagi ke kasus yang sekarang lagi viral. Ada pemberitaan bahwa akan ada, maksudnya pelarangan transaksi jual beli anjing. Gimana menurut Mas Ken? Sebagai pemilik warung yang rame banget ya, dan mendatangkan keuntungan yang menggiurkan. Bagaimana menurut Masnya? Kalau saya tidak pernah takut, tetap jualan. Memang pernah kejadian kayak sidak begitu, tapi cuma sebentar saja. Paling off 2-3 hari jual lagi. Berarti tidak takut, dan maksud saya setuju atau tidak setuju? Saya tidak setuju. Kenapa kok tidak setuju? Karena apa? Itu kan mata pencarian saya. Dan orang-orang makan yang datang berkunjung di situ semuanya pada aman kok. Merasa aman, nyaman, dan datang terus kok. Saya tidak setuju. Gitu. Kecuali yang melarang itu kasih saya
mata pencarian apa, baru saya mau. Maksudnya jaminan apa buat saya? Buat teman-teman saya juga, karena orang-orang jualan di kota tersebut bukan saya saja. Banyak kok yang jualan seperti itu. Jadi intinya tidak setuju. Tidak setuju. Oke, kalau misalkan harus ditutup paksa, apa yang akan Masnya lakukan? Ya kita punya perkumpulan ya, jadi kami akan menolak hal itu. Tetap meminta bahwa jaminan kami apa gitu. Baru boleh tutup. Baru boleh Kalau tutup. cuma asal Tutup aja nggak? Setuju? Nutup-nutup bentar ya tidak mau. Tidak setuju. Oke. Cukup menarik ya guys ya. Jadi ini kembali lagi ternyata kata kuliner ya, itu mempunyai sisi kejam di baliknya, dan salah satunya yang lagi viral ini yaitu perihal perdagangan daging anjing dan kucing. Nah, kita sudah bahas cukup banyak. Mungkin dari saya pertanyaan terakhir Ya. untuk Masnya. Adakah keinginan untuk berhenti dari lubuk hati yang paling dalam? Kalau bukan dari yang paling dalam ya, saya tidak akan berhenti, tetap jualan terus. Selama saya masih hidup, dan ya seperti itu, tetap jualan terus. Tidak ada keinginan atau niat untuk berhenti, tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Oke. Berarti tidak akan pernah berhenti. Tidak akan pernah berhenti. 3 alasan kenapa kok tidak akan pernah mau berhenti. Yang paling pertama, itu sebagai mata pencaharian saya. Oke. Yang kedua, karena itu banyak orang yang keminat ya. Artinya saya berhenti, orang-orang juga yang menjadi pelanggan saya juga resah juga. Kenapa tidak jualan lagi? Karena itu menjadi istilahnya menu spesial lah. Itu yang kenapa saya tidak jualan lagi. Yang paling pertama bahwa pada poin pentingnya itu bahwa itu mata pencarian saya dan punya impact yang banyak. Selain saya dapat uang, orang-orang yang supplier pun dapat uang dan banyak pekerjaannya juga. Jadi ya setidaknya orang-orang juga dapat penghasilan aktivitas dari dagangan tersebut gitu. Itu adalah alasan pertama kenapa tidak mau berhenti ya. Oke. Sebelumnya terima kasih Ya sama-sama. mau datang ya. Ya terima kasih juga sudah mau mengundang. cerita. Oke guys, aku kira cukup ya untuk episode sisi kejam kali ini. Dimanapun kalian berada harus tetap berhati-hati dalam berkuliner, karena kita tidak pernah tahu apa yang ada di belakang kata kuliner tersebut. Dan untuk kalian yang mau menyaksikan episode yang lain atau tema yang lain, kita ada sisi gelap dan sisi berkat, bisa dicek di YouTube ANTI 11. Oke? Sampai ketemu, salam kuliner.